Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dengan perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu pun tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampok harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka berkata bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibunya dan saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang-orang untuk memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha untuk menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-10 ini, saya mengatakan bahwa sosok Tuhan yang kita jumpai pada hari ini adalah Tuhan yang sungguh baik. Kalau kita coba untuk menyelami semua sabda yang kita dengar, benar-benar menggambarkan Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang memang sungguh baik. Dalam bacaan pertama kita mendengar kelanjutan dari kisah penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dan Dia ketika menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling terakhir, juga Dia menciptakan
manusia baik adanya dan sesuai dengan wajahnya sendiri. Dan kasih dan kebaikan Tuhan dia lanjutkan. Dia kasih nasihat kepada mereka. Segala sesuatu yang dia sudah ciptakan itu untuk mereka. Kecuali satu hal. Buah dari pohon yang ada di tengah Taman Eden mereka tidak boleh makan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kasih dan kebaikan Tuhan itu disalahgunakan oleh manusia pertama. Cara mereka jatuh dalam dosa sebetulnya sangat sederhana. Membuat kita ketawa kalau zaman ini ya. Kok jatuh dalam dosanya gara-gara makan buah. Ya, makan buah. Ada yang bilang buah apel, ada yang bilang, oh bukan, buah tomat. Ya, jadi gara-gara buah, lalu mereka jatuh. Dan kejatuhan mereka itu membuat mereka sadar, kita sudah menyalahgunakan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Karena itu mereka bersembunyi. Dan pada saat mereka bersembunyi, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak menghitung dosa yang sudah mereka lakukan. Tuhan malah pergi dan mencari. Dia memanggil mereka. Adam, di manakah engkau? Adam dengan jujur mengatakan, kami lagi sembunyi. Bukan main sembunyi-sembunyian di hutan. Mereka bersembunyi karena mereka malu. Mereka sudah menjadi sangat polos, sangat kotor. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, oh berarti kalian sudah makan dari buah yang saya larang itu. Dan bagaimana reaksi dari manusia itu? Reaksinya sangat aneh juga. Agak lain ya. Seperti judul film ya. Agak lain. Kenapa? Ketika Adam ditanya, dia mengatakan, itu si wanita yang ditempatkan di samping saya itu, dia yang kasih saya makan buah dari pohon itu. Wanita itu juga tidak mau kalah. Oh bukan, itu si ular itu yang kasih buah itu kepada saya, sehingga saya makan. Reaksi Tuhan. Tuhan mengutuk ular yang adalah iblis itu. Sedangkan manusia hanya kena marah dari Tuhan. Luar biasa. Manusia jatuh dalam dosa, tapi kutukan itu pada si ular yang jahat. Manusia justru dimarahi supaya dia bisa berubah. Tuhan sungguh baik. Tidak menghitung dosa manusia. Tapi dia selalu mencari, memanggil, dan mau menyelamatkan. Dalam bacaan kedua kita mendengar sharing iman dari Santo Paulus. Juga sangat indah. Paulus dengan masa lalunya, yaitu Saulus, dia coba untuk bercerita. Dan kita menemukan dalam bacaan pertama tadi, bacaan kedua tadi, manusia itu punya dimensi yang lahiriah dan dimensi yang batinia. Dimensi lahiriah itu penuh dengan kerapuhan, penuh dengan kelemahan. Dengan kata lain, kalau dimensi lahiriah itu berhubungan dengan kebiasaan jatuh dalam dosa. Tapi juga ada dimensi batinia. Di mana dalam dimensi batinia ini Tuhan hadir dan mau membaharui kehidupan orang tersebut. Karena itu pada bagian terakhir dari bacaan kedua, kita mendapat sebuah ekspresi yang mengubah kiblat hidup kita. Apa itu? Santo Paulus mengatakan, kita ini tinggal di dunia hanya sementara saja. Rumah yang kita huni itu akan hancur. Tapi Tuhan sudah siapkan satu rumah kediaman yang kekal, yang ada di surga.
serapu-rapunya kehidupan kita karena punya dimensi lahiriah yang sangat kuat dibandingkan dengan dimensi batinia kita, tapi Tuhan tetap mau menjemput kita. Meminjam bahasanya Yesus, di mana saya berada, kamu juga ada bersama dengan saya. Tuhan sungguh baik, bukan? Amin. Amin. Dalam bacaan Injil, bacaan Injil juga bikin kita geleng kepala. Keluarganya sendiri ketika dengar bahwa Yesus saking sibuknya bersama murid-muridnya untuk berbuat baik, dia tidak hanya berkeliling dan berbuat baik, tapi orang-orang yang datang padanya, dia tidak pernah menolak. Dia selalu menerima mereka. Dan karena dia berbuat baik, maka dia lupa untuk makan. Dan keluarganya mengatakan, waduh, dia sudah tidak waras lagi. Baiklah kita jemput aja. Dia mestinya makan, gue enggak mau makan. Oh dia itu kerasukan Beelzebul. Oh dia itu dengan si penghulu setan itu. Betapa kekerasan verbal itu dialami oleh Yesus. Bukan dari orang-orang lain saja, tapi dari orang dalam, ordal. Jadi Yesus mengalami kekerasan verbal itu. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Yesus? Yesus dengan gaya perumpamannya mau menunjukkan bahwa Allah itu selalu baik. Dan kebaikan itu bisa ditunjukkan ketika seorang itu patuh pada kehendak Bapa, dia itu akan menjadi bagian dari keluarga Yesus sendiri. Dia bisa menjadi saudara laki-laki, bisa menjadi saudari perempuan, bisa juga menjadi ibu sendiri. Relasi hubungan darah tidak lagi dipandang begitu jauh, tapi semua akan menjadi saudara karena sama-sama melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang sangat indah pada pekan biasa yang ke-10 memanggil kita. Yang pertama, hari ini kita semua boleh bergembira. Kita bergembira karena Allah yang kita imani, Allah yang sungguh baik. Allah yang sungguh baik. Kenapa? Belajar dari manusia pertama yang jatuh dalam dosa sekalipun, Tuhan itu pergi mencari, memanggil, dan menyelamatkan mereka. Tidak kena kutuk loh. Yang kena kutuk justru iblis. Manusianya kena marah, ditegur supaya bisa berubah. Itu edukasinya Tuhan. Mari kita masuk dalam kehidupan kita. Kita ini seperti apa ya? Kalau orang berbuat jahat pada kita, apa yang kita lakukan ya? Waduh, 7 turunan bro. 7 turunan. Orang lain boleh lupa, kita masih ingat. Si orang itu, si orang itu, si orang itu. Waduh, betapa rapuhnya kita. Karena dimensi lahiriah kita terlalu kuat. Ingat Santo Paulus dalam bacaan kedua. Kita itu tukang ingat-ingat kesalahan yang orang sudah lakukan kepada kita. Mungkin orang yang lakukan itu sudah lupa. Tapi kita tetap ingat. Dan rasa dendam itu masih ada. Kalau Tuhan bagaimana? Tuhan itu suka mengampuni. Orang bersalah sekalipun, dia cari loh. Dia panggil. Dia nggak diamin, dia panggil. Dan dia ubah orang itu menjadi baik. Apakah kita malu ketika berada di hadirat Tuhan yang sungguh baik seperti ini? Yang tidak menghitung-hitung kesalahan. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk malu. Karena kita tukang ingat kesalahan-kesalahan orang yang mereka lakukan kepada kita. Dan kita selalu membawa itu. Ketika kita melihat orang itu, kita tidak melihat orangnya sebagai manusia. Tapi kita ingat kesalahan yang dia lakukan kepada kita. Hari ini kita mesti berubah. Bisa berubah?
diam karena apa? Enggak berani. Tapi kita harus belajar dari Tuhan. Yang kedua, kita punya kecenderungan, konkupiscensa, kata Santo Thomas Aquinas, untuk jatuh dalam dosa. Itu selalu terjadi. Kita kadang-kadang terpancing untuk selalu mau jatuh dalam dosa. Itu berarti iblis sungguh ada. Lihat manusia pertama, semua serba baik, tapi jatuh juga. Kita semua selalu ada challenge, tantangan tertentu untuk jatuh dalam dosa. Kapan saja. Maka ketika kita mengalami godaan seperti itu, ingat baik-baik. Tuhan ada. Berpasrahlah, berharaplah pada Tuhan, dan Dia akan mengubah kehidupan kita. Iblis sekalipun bisa kalah. Kenapa? Yesus sudah menang atas iblis. Kematian saja Dia kalahkan dan Dia bangkit. Kalau kita ikut Yesus yang kita imani seperti itu, iblis bisa kalah kok. Kalau kita sungguh percaya pada Yesus, maka kejahatan apapun atau meminjam bahasanya Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, dimensi lahiriah kita dengan sendirinya bisa kita kuasai karena dimensi batinia kita yang bersatu dengan Kristus. Dan poin yang terakhir adalah mari kita mengikuti Kristus sebagai saudara kita. Saya tertarik dengan Injil karena Tuhan Yesus mengatakan siapa yang taat pada kehendak Bapa, dia menjadi saudara, saudari dan ibu dari Yesus. Mari kita belajar. Kita adalah saudara dari Yesus. Dia adalah saudara sulung kita. Karena kita sama-sama manggil Abba, Bapa yang sama. Kalau kita bisa memanggil Abba atau Bapa yang sama, Yesus sungguh-sungguh saudara kita. Mari kita bersyukur karena kita adalah saudara. Maka jalannya adalah taatilah kehendak dari Bapa sendiri. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.